Fenomena pelanggaran hak anak. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak yang diampu oleh Ibu Chandra Aswindarsi, SHMPD. Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Fitri Anggraeni dengan NIM 20070005 dari Prodi PG PAUD B1 2020. Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibina. Sebab dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berikut merupakan landasan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Pelanggaran hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikis sebagai pelampiasan emosi eksploitasi terhadap anak. Lalu seperti apa saja ya eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak dibagi menjadi 3, yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga atau fisik anak untuk dipekerjakan demi keuntungan ekonomi bagi orang tuanya atau orang lain. Yang kedua, eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Eksploitasi sosial anak berupa ancaman, pembulian, penolakan, dan pengabaian perasaan anak dan perilaku negatif. Yang ketiga yaitu eksploitasi seksual. Berarti suatu perlakuan yang tidak patut, tidak sopan, dan melanggar daerah intim anak yang dapat berakibat buruk bagi fisik dan psikologisnya. Berikut merupakan faktor penyebab eksploitasi. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor budaya, dan yang terakhir faktor lemahnya penegakan perlindungan hukum. Contoh kasus eksploitasi yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu anak korban dari orang tua yang ambisius untuk anaknya terus belajar. Menciptakan anak yang pintar menjadi salah satu agenda terpenting kebanyakan orang tua zaman sekarang. Anak-anak mereka harus menjadi anak yang terbaik dalam segala hal. Para orang tua berusaha keras agar anak-anak mereka dapat unggul dalam segala hal, terutama dalam belajar. Orang tua kerap melupakan bahwa saat usia dini, dunianya yaitu bermain. Anak-anak yang terlalu banyak main dianggap mereka akan ketinggalan jauh di belakang, dan masa depan mereka akan suram. Sehingga orang tua terus memaksa anaknya untuk belajar secara giat, baik itu di rumah maupun diikutsertakan dalam les, merupakan kasus eksploitasi kebebasan bermain anak yang akan berdampak buruk pada perkembangan psikis anak. Pada salah satu sumber video yang terdapat di YouTube, terlihat dampak buruk akibat orang tua yang memaksa anaknya untuk belajar akan memiliki gangguan kesehatan seperti mengalami stres, sulit berkomunikasi, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu psikis anak. Lalu bagaimana ya solusinya? Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengingatkan orang tua melalui parenting, dijelaskan kembali bagaimana dampak buruk yang akan dapat terjadi pada anak bila anak dipaksa untuk belajar. Orang tua diajak untuk mengerti kemauan dan kemampuan anak, berikan pengetahuan melalui bagaimana cara belajar anak melalui bermain, dan lebih ditekankan kebahagiaan dan tumbuh kembang anak lebih penting dari apapun.
Treatment yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan orang tua mengenai dampak buruk pemaksaan belajar pada anak. Yang kedua, memberikan pengetahuan cara pengasuhan anak yang baik. Yang ketiga, memberikan solusi belajar yang lebih menyenangkan melalui program main yang memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak akan bahagia dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kelima, memberikan penghargaan bagi orang tua dan anak yang memiliki kebersamaan yang baik. Jurnal pendukung mengenai dampak eksploitasi orang tua kepada anak yang memaksa anak untuk belajar calistung di usia dini memiliki dampak buruk. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada jurnal yang berjudul Pembelajaran Calistung dengan Resiko Terjadinya Stres Akademik pada Anak Usia Dini. Dijelaskan bahwa dampak terlalu memaksa anak untuk belajar calistung dan berdampak buruk pada kesehatan psikis anak. Calistung memang diperbolehkan diajarkan kepada anak usia dini. Akan tetapi hal tersebut harus berdasarkan aturan yang ada. Jika penerapan calistung dilakukan secara terburu-buru dan menggunakan metode yang salah, maka stres akademik ini beresiko terjadi kepada anak usia dini. Wulan Suci dan Kurniawati 2019. Sekian pembahasan kali ini. Berikut daftar pustaka serta link YouTube yang dapat teman-teman lihat mengenai eksploitasi anak. Sekian pembahasan untuk kali ini mengenai eksploitasi anak. Thank you for watching.